Oke, rekodnya sudah dimulai. Saya cek apakah ada yang masuk. Sementara belum ada. Oke, kita lanjutkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu kembali walau secara online. Mohon maaf ya, saya belum bisa ke kampus. Semalam malah jatuh saya dari luar rumah karena keselio, ada kubangan. Oke, malam hari ini kita lanjut di pertemuan ke-13. Malam ini saya nggak buat RPA ya, karena pas ketika saya mau buat, oh ini ada modul tentang PLC. Oke, saya lanjutin aja dulu yang PLC, nanti lanjut lagi mungkin pertemuan lusa nanti RPA-nya. Nah, di pertemuan 13 ini saya ingin mau mengenalkan yang namanya otomasi sistem yang ada di industri ini menggunakan PLC, yaitu Programmable Logic Control. Nah, PLC kalau di dunia komunikasi juga ada namanya Power Line Carrier. Nah, tapi di sini kita ngomongnya di dunia otomasi sistem, yaitu berupa Programmable Logic Control di mana isinya ada beberapa relay yang dikontrol oleh mikroprosesor. Nah, berbeda dengan Arduino atau yang kemarin kita nyoba itu microcontroller. Jadi ini lebih kompleks lagi, lebih kompleks lagi. Nah, itu namanya microprosesor. Untuk slide materinya sudah saya postkan di kampus, beserta juga untuk penugasannya bisa kalian cek, baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Mohon maaf kalau misalkan sering batuk ya. Oke, ini bobot penilaiannya untuk mata kuliah ini dan juga untuk kontrak perkuliahannya. Jadi saya sendiri belum dapat narasumbernya. Nanti kalau misalkan sudah saya informasikan ke kelas ini. Bagi kalian yang sudah dapat juga nanti tolong diinformasikan supaya bisa kita adakan seminar. Kemudian untuk UTS sudah lewat, nanti ada UAS. UAS kemungkinan kalau nggak di akhir bulan Desember, mungkin di awal bulan Januari. Nah, nanti UAS-nya berkelompok, didemokan proyek otomasi sistemnya. Kemudian mau menggunakan tema topik yang sama untuk UTS ataupun yang berbeda juga monggo silakan. Kemudian untuk tugasnya itu sendiri-sendiri, jadi individu. Dan untuk tugasnya paling lambat sebelum UAS masih banyak waktu. Jangan sampai lupa untuk segera dipostkan di kampus. Oke, lanjut ya. Kalau ada yang mau ditanyakan ketika saya sedang mempresentasikan slide, monggo silakan tanyakan aja langsung. Kalau suara saya kurang jelas, nanti tolong diinterupsi ya. Oke, kita awali dari pengenalan PLC, yaitu Programmable Logic Controller atau kontrol orang nyebutnya. Nah, PLC banyak mereknya ya, tergantung dari brand tipenya. Nah, biasanya dari Omron, Canon, Mitsubishi, Siemens, Allen Bradley, dan itu masing-masing punya ranah kekuasaan daerah masing-masing dalam penjualannya. Kalau di tempat saya, di PT saya biasa menggunakan produknya Omron dan Canon, seperti itu. Nah, PLC ini merupakan salah satu komputer elektronik yang mudah digunakan, yang dimana memiliki fungsi kendali dari berbagai tipe dan tingkat kesulitan yang beraneka ragam. Jadi di si PLC ini, menurut Harpia, menurut si Caviel tahun 1982, ini merupakan sistem elektronik yang beroperasi secara digital. Nah, kemudian si PLC didesain juga untuk industri. Jadi ini menggunakan memori, memori yang ada ukurannya tergantung dari tipe dan mereknya, di mana ini berupa ada RAM dan ROM di dalamnya, yang mana bisa kita program hapus, tulis, hapus, tulis secara penyimpanannya, ataupun ada juga program yang dibenamkan untuk DM, yaitu data memori, yang mana bisa kita implementasikan untuk beberapa fungsi spesifik seperti logika, urutan pewaktuan,
kemudian untuk kontrol mesin open dan close, dan juga beberapa fungsi di dalam modul-modul I/O ataupun analog dan digitalnya. Nah, si PLC ini harganya itu lebih mahal dibandingkan microcontroller yang kemarin kalian pernah beli. Ya, di sini karena di sini tingkatnya itu di atas microcontroller, PLC sudah microprocessor. Walaupun dari mereknya yang KW, yang palsu atau mereknya dari tipe Cina, tetap harganya lebih mahal dibanding yang microcontroller. Nah, karena PLC ini dia mempunyai tiga komponen utama. Yang pertama unit prosesor. Nah, prosesor sendiri sudah ada tahu harganya berapa. Nah, kalau misalkan dilihat, kalau misalkan sering bermain PC atau laptop, tahu CPU untuk prosesornya, nah itu tahu harga yang paling murah berapaan. Kemudian ada juga I/O berupa input output, berupa masukan dan keluaran. Dan ini pun beragam tergantung dari tipenya dan kebutuhannya. Dan juga ada perangkat pemrograman di dalamnya. Ada yang standalone, ada juga yang online lewat kabel jaringan atau lewat kabel langsung direct. Nah, di mana ketiga komponen ini harus ada, baik itu tipe yang compact atau yang tipe yang embedded system ataupun untuk yang tipe programmable. Kemudian fungsi dari ketiga komponen ini, nah ini digambarkan secara diagram seperti berikut. Jadi ada masukan sensor yang mana nanti akan diterima oleh input output. Nah, kemudian juga outputnya bisa berupa keluarannya. Nah, nanti ini yang akan dikontrol I/O-nya oleh si prosesor. Di mana si prosesor ini bisa kita tulis menggunakan programmer atau programmable lewat bahasa pemrograman ataupun lewat bahasa aslinya si PLC, yaitu diagram ladder seperti itu. Nah, kalau saya sendiri di tempat saya itu ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan diagram ladder dan yang kedua menggunakan command, perintah untuk buka, untuk menutup si relay, untuk membaca input, untuk mengaktifkan data memori, menyimpan timer dan sebagainya, termasuk counter. Dan ini urutan dari si lebih jelasnya di dalam si unit prosesor, di mana si PLC satu perlu yang ada namanya catu daya power supply. Biasanya 24 volt. Ada juga yang 36, ada yang 12, tergantung dari kebutuhan sebesar apa. Semakin besar si PLC I/O-nya banyak, semakin besar juga catu dayanya. Kemudian juga kebanyakan semakin besar PLC-nya itu tergantung dari input outputnya. Semakin banyak ya semakin nambah device-nya. Sehingga di dalamnya ada prosesor di mana yang akan mengelola dari catu daya dengan input dan output untuk mengontrol itu semua. Nah, urutan kerjanya ini bisa dilihat dari gambar di mana perangkat masukan akan memberikan sinyal pada modul masukan. Nanti diteruskan oleh si prosesor dan diolah sesuai dengan program yang dibuat. Nah, dari sinyal prosesor ini baru nanti modul dikeluarkan berupa output untuk mengaktifkan relay, apakah relay close atau relay open. Oke. Dan ini masing-masing dari bagiannya ada modul masukan, ada prosesor, ada perangkat keluaran. Nah, biasanya modul masukan berupa input, inputannya berupa dari sensor, dari push button, dari switching, kemudian dari relay, dari sensor biasanya. Kemudian si prosesor sendiri dia menggunakan adanya CPU di mana masing-masing mempunyai tipenya sendiri. Kalau dari Omron dia menggunakan TI, Texas Instrument. Kalau dari si Cayenne dia menggunakan Mitsubishi di dalamnya. Tapi Mitsubishi punya sendiri PLC Mitsubishi.
Ya, kalau Mitsubishi namanya GX, kalau programnya GX Developer. Kalau si Omron CX Programmer. Kalau Cayenne ya Cafe Programmer. Kemudian ada juga perangkat keluarannya. Nah, perangkat keluarannya ini nanti sinyalnya bisa berupa output. Nah, outputnya bisa untuk menghidupkan ataupun mematikan, bisa berupa relay untuk on off seperti itu. Kemudian dari satu sistem bagian dari PLC yaitu ada namanya catu daya. Dan ini penting nih. Nah ini kenapa? Ini perlu yang namanya catu daya. Kalau nggak ada maka nggak bakal bisa jalan si PLC tersebut. Nah si PLC ini mempunyai dua macam catu daya berdasarkan fungsi dan operasinya, yaitu catu daya di dalam dan catu daya di luar. Nah, catu daya yang di dalam ini merupakan bagian dari unit PLC itu sendiri. Kalau yang catu daya di luar ini ada tambahannya, misalkan ada modul I/O untuk tambahan lagi I/O-nya, ataupun untuk ada bagian modul yang mana nantinya butuh catu daya di dalam, jadi ada pembagi. Nah, maka perlu tambahan catu daya tersebut. Nah, kalau catur daya di dalam biasanya mengaktifkan prosesnya CPU ataupun proses kerjanya, di mana nanti disesuaikan dengan karakteristik dari si PLC-nya. Nah, si PLC dia mempunyai biasanya unit eh, yang tidak terpisah dengan unit yang lainnya. Biasanya ada langsung header ataupun kepala langsung dari PLC merek tipe berapa. Nah, itu satu dayanya di situ. Kalau untuk modul tambahannya biasanya itu butuh dari catur daya di luar. Nggak bisa dimasukkan secara langsung, bisa, cuma nanti ngedrop. I/O yang tambahannya nggak bisa jalan, seperti itu. Kemudian di PLC ini ada dua sinyal. Nah, kita udah pernah belajar yaitu sinyal diskrit dan sinyal analog. Oke. Nah, sinyal diskrit ini sinyal nanti akan menghasilkan dua sinyal saja yaitu 0 dan 1. High atau low, on atau off. Oke. Dan sinyal analog ini sinyal yang mempunyai rank 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, analog ini biasa untuk membaca apa? Dari ngebaca si sensor, sensor dari level, sensor ngebaca tegangan, ngebaca arus dan sebagainya. Oke. Kemudian si relay, nah di dalam PLC itu ada relay. Nah, relay kita tahu diimplementasikannya di dalam komponen relay ini sebagai komponen yang mempunyai logika switching. Oke, switch untuk on, switch untuk off. Nah, di sebelum tahun 70-an, relay ini merupakan otak dari rangkaian pengendali. Nah, sampai sekarang juga dipakai untuk mengendalikan sesuatu pasti butuh relay. Nah, baik itu dengan menggunakan kontrol otomatis, biasa menggunakan PLC ataupun manual. Oke. Nah, ketika dibuat otomatis, nah disitulah PLC muncul untuk mengartikan posisi relay, di mana relay yang sederhana menggunakan relay elektromekanis. Makanya relay itu kecil sekali, namun bisa untuk tegangan tinggi, arus tinggi, tergantung dari spek dari masing-masing si PLC-nya ya, di mana nanti bisa memberikan pergerakan mekanis untuk ketika dia mendapatkan energi listrik dari si catu daya. Nah, secara sederhana, relay elektromekanis ini didefinisikan satu sebagai alat yang menggunakan gaya elektromagnetik untuk membuka dan menutup. Dan yang kedua, sebagai saklar yang mana digerakkan secara mekanis oleh listrik, oleh ada catu daya. Kemudian secara umum si relay ini digunakan satu biasanya digunakan untuk yang remote control, kemudian penguatan daya, ataupun untuk mengatur logika kontrol suatu sistem. Nah, ini ada yang masuk, bentar. Oke, saya lanjutkan. Nah, remote control biasanya digunakan apa? Misalkan untuk menyalakan ataupun mematikan alat dari jarak jauh. Nah, kemarin kita udah coba pakai microcontroller saat di IoT. Nah, ini juga sama bisa digunakan. Namun, kalau di microcontroller masih terurai tuh mikronya mana,
relaynya mana. Nah, kalau di PLC udah compact satu di dalam kesatuan di situ. Jadi kita tinggal mengolorkan kabel ke arah yang mau kita kontrol tuh yang mana. Nah, seperti itu. Langsung disambungkan lampunya ke PLC seperti itu. Kemudian juga bisa dilakukan penguatan daya, misalkan untuk arus dan tegangan. Nah, contohnya seperti apa? Kalau kita ngidupin motor, mobil, starter, nah itu perlu ada amplifier hidupin. Nah, itu bisa dilakukan oleh relay elektromekanis supaya bisa menghentakkan atau untuk men-trigger supaya relaynya hidup untuk motor ataupun mobil bisa hidup. Kemudian juga untuk logika kontrol ya itu bisa dipakai kalau kita tahu biasa dipakai di dunia industri ataupun kayak macam di PLN untuk mengontrol gardu-gardu induk. Nah, seperti itu. Kemudian nah ini prinsip kerjanya si relay yang ada di PLC. Jadi ini di dalamnya PLC. Nah, untuk yang relay elektromekanis ini ada coil. Nah, di mana relaynya ada berupa coil, di mana coilnya berupa lilitan yang mana akan melakukan kontak untuk normally close ataupun normally open ketika ada medan elektromagnetik. Dan untuk menggerakkannya ini ada spring. Jadi ada posisi defaultnya itu normally open ataupun normally close. Nah, tergantung dari masing-masing si relay ataupun coil tersebut. Nah, kalau di sini defaultnya itu normally close, selalu terhubung. Jadi ketika ada medan elektromagnetik, nah ini dia akan menggerak menjadi normally open. Contohnya yang gambarnya seperti ini ya. Dimana nanti ketika coil mendapatkan arus listrik, maka akan terjadinya medan magnet. Nah, medan magnet ini yang akan menghantarkan sinyal untuk menggerakkan si spring sehingga si armatur akan berubah posisinya menjadi normally open. Nah, pergerakan inilah nanti tergantung atau ada tidaknya arus listrik di coil tersebut. Oke. Nah, kemudian si coil juga bisa di-energize, di mana bisa mendapatkan energi ketika terjadinya timbul elektromagnetik, di mana dia akan menyimpan energi ketika mendapatkan energi listrik. Nah, nantinya apakah nanti balik lagi atau tidak untuk menutup kontak ataupun membuka seperti itu. Nah, keuntungannya apa? Di PLC sendiri ada plus minus ya, karena itu relaynya kecil berupa relay elektromekanis, di mana ada keuntungan satu mudah mengadaptasi bermacam-macam tegangan operasi. Kemudian tidak mudah terganggu adanya perubahan temperatur, kemudian mempunyai reliability yang bagus, khususnya kalau misalkan di kondisi area yang tidak memungkinkan, contohnya kebakaran, banjir, atau ada gempa bumi, tertimpa bangunan dan sebagainya. Kemudian juga bisa memungkinkan menyambungkan beberapa saluran, baik itu secara berbarengan ataupun sendiri-sendiri independen, tergantung dari wiring diagram ketika ingin mengontrol sesuatunya. Nah, kemudian biasanya ada isolasi logam di antara rangkaian kontrol sama rangkaian utamanya. Ini supaya safety. Jadi kalau misalkan terjadinya hubung arus pendek, short, nah ini tidak terbakar, tapi langsung putus seperti itu. Nah, di antara keuntungan tentu ada kerugiannya. Nah, kerugiannya khusus ya untuk yang defaultnya awalnya normally open. Nah, ini nanti kalau untuk arus-arus besar atau tegangan-tegangan tinggi, ketika dia menggerakkan menjadi normally close atau terhubung, nah ini bisa akan muncul percikan api. Nah, kemudian juga memerlukan tempat yang besar lumayan karena juga ada ukuran dimensi lebih gede dibanding microcontroller.
kemudian bisa terdengar relaynya ketika diaktifkan, cetak cetuk cetak cetuk. Kemudian juga si kontaktornya ini berpengaruh terhadap debu. Jadi kalau misalkan digunakan, utamakan ruangan tertutup. Karena kalau misalkan ruangan terbuka, nanti debu bisa masuk dan debu ini akan menghambat, menjadi isolator untuk si relay. Jadi lama-kelamaan akan terseret, harus nanti dibersihkan kembali. Ada sulit untuk membersihkannya ya, karena harus dibongkar. Kemudian kecepatan untuk menyambung, membuka, menutup, normally open, normally close. Nah, ini ada limitnya. Nah, biasanya sampai 100.000 kali atau ada berapa kali serial tersebut untuk bisa dioperasikan. Seperti itu. Yang namanya barang elektronik nggak bisa 100% terjamin garansinya. Makanya ketika sering digunakan pasti ada toleransi penurunan kualitas. Semakin lama maka semakin jelek. Seperti itu. Makanya barang elektronik, otomotif segala macam itu ada defisiasi harga tiap tahun itu pasti menurun. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Suara saya jelas tidak? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke, kalau misalkan tidak ada, saya lanjutkan. Nah, berikutnya ada juga relay yang dipolarisasi ataupun polarized relay. Nah, relay ini relay spesial ya. Ini bentuknya ini kecil, di mana dia memerlukan energi listriknya sekitar 0,1 sampai 0,5 miliwatt. Oke, kalau miliwatt berapa sih? Misalkan tegangannya 220. Nah, berarti kalau misalkan 0,1, kalau kita buat kalkulator, nah dibagi 220. Nah, ini harusnya tuh lebih kecil banget. Nah, kalau tegangan di Indonesia kan 220. Jadi ini relay ada di pasaran tapi yang spesial karena apa? Jarang digunakan. Nah, metode operasinya sama seperti relay biasanya, namun untuk yang relay polarized ini ada dari posisi pertama, posisi dari normal tertentu. Nah, posisi normal tertentu ini ketika posisi sambungan relay ini tetap pada posisinya, ini maka tidak ada berubah ketika diaktifkan. Kemudian bila energi listrik dialirkan, medan magnetnya akan terjadi diintensifkan oleh medan magnet. Jadi ngelok dia. Nah, contohnya relaynya itu berupa safe holding. Nah, jadi harus dibalikan kembali lewat manual ataupun ada tombol resetnya. Kemudian ini harus dilakukan hanya sebentar saja. Nanti posisi kontaknya bisa balik lagi ke semula. Nah, itu kalau misalkan normal pada kedua sisinya, jadi ada kaki-kakinya si relay. Nah, kalau yang normal di kedua sisinya ini sambungannya yang aktif itu tidak tetap. Nah, tergantung nanti posisi akhirnya bisa semuanya dipasangkan ataupun in out-nya saja satu-satu. Kemudian relay ini kalau terjadi di salurkan arus listrik, nanti sambungannya akan berpindah ke sambungan yang lain, switching. Nah, biasanya relaynya ini nanti dia dari nomor open langsung ke normally close ataupun sebaliknya. Jadi kalau harusnya putus, maka sambungannya balik lagi ke posisi akhir yang tadi ketika terjadi prosesnya apa. Nah, kemudian ada juga yang posisinya normal di tengah. Nah, posisinya jadi kaki relay itu ada 3 kali 3 yaitu posisinya ada 9. Nah, ada sebelah sisi dan sebelah tengah. Nah, yang di tengah ini relay ini kalau tidak diaktifkan maka tidak ada satupun yang menyambung dari kaki-kakinya. Jadi kalau misalkan disalurkan maka nanti kontaknya akan disambungkan semuanya, semuanya dapat sinyal dan semuanya bisa diaktifkan. Nah, namun kalau diputus, bedanya ini balik lagi ke tengah. Seperti itu. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk safety. Jadi kalau misalkan terjadinya hubungan singkat atau terjadinya tegangan yang turun tegangan atau mati lampu, nah ini akan balik lagi ke posisi tengahnya.
yaitu idle, tidak terbuka, tidak close ataupun tidak tutup seperti itu. Kemudian ada yang berikutnya relay latching. Nah, relaynya mengunci, latch. Nah, relay latching ini relaynya yang dikontrol menggunakan elektromagnetik di mana relaynya akan tetap berada pada posisi setelah diaktifkan. Jadi walaupun putus nih, nggak ada tegangan, dia nge-latch, ya udah connect terus. Ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ada. Nah, latching ini, relay ini nanti dia bisa juga sebagai sistem pengunci untuk area mekanik dan juga relay ini biasanya digunakan di jaringan listrik di rumah-rumah. Jadi kalau misalkan eh, yang latching itu di mana ya? Bentar. Kalau latching itu contohnya ah kalau misalkan di AC mati lampu, nah itu tetap relaynya itu nyambung dia AC itu. Oke. Nah, ketika dia hidup maka langsung ting bunyi AC. Tapi kalau misalkan kayak di TV atau di kipas angin, nah itu dia langsung mati, nggak bisa langsung hidup itu. Nah, nunggu nanti di start seperti itu. Ada juga yang relaynya remnant. Nah, ini relaynya khusus juga, di mana relaynya ini diaktifkan, maka nanti akan terjadi elektromagnetik. Nah, elektromagnetik ini nanti akan tetap stay di relay ataupun eh, dia tidak akan bisa bergerak ataupun mengalirkan ke coil yang lain, ke sumber energinya yang lain. Nah, sehingga dia akan mengunci posisinya relay mirip seperti latching relay ini. Nah, relay ini nanti biasanya dia menggunakan arus positif. Nah, sedangkan untuk mematikannya menggunakan arus negatif. Ini bisa dipakai oleh si PLN. Kalau misalkan dia ada bisa PLN itu yang benar itu ada fase, netral, sama grounding. Tapi kalau di luar rumah groundingnya tuh nggak ada. Biasanya pas sama netral. Nah, positif negatif inilah untuk mengaktifkan dan mematikan. Dia bisa menggunakan relay di mana dipakai di gardu-gardu untuk penyaluran daya-daya eh, apa sih daya-daya ke rumah-rumah seperti itu. Nah, ada juga yang relay tunda waktu. Nah, relay ini menggunakan timer di mana fungsinya nanti dia bisa normally open ataupun normally close tergantung waktu yang mau kita set. Nanti waktunya 3 detik, ya dia akan melakukan ketika dapat power tersupply, maka waktunya nanti akan jalan dan kedapat waktunya telah sesuai, maka dia akan bergerak apakah ada normally open atau normally close tergantung dari yang default awalnya. Nah, biasanya di sini ada dua jenis relay tunda waktu yaitu relay tunda waktu hidup atau time delay switch on atau relay tunda waktu mati. Jadi ketika posisinya mati ini kita hidupin, nah itu relay tunda waktu hidup. Jadi ada waktu 3 detik baru dia hidup. Nah, kemudian atau misalkan matiin, kemudian dia relay masih connect, ada waktu 3 detik, kemudian dia baru off on, baru dia putus. Nah, bisa dipakai di mana? Dipakai di motor-motor genset, motor 3 pas supaya awet, tidak rusak seperti itu. Nah, di AC juga ada. Jadi kalau misalkan mati lampu itu yang benar itu kalau untuk mematikan jangan langsung matiin atau kayak mati lampu cabut, tapi dipelankan terlebih dahulu supaya dia tidak bekerja sangat cepat, jadi dibuat bekerja untuk lambat baru nanti kemudian mati. Seperti itu. Nah, ini konsepnya relay tunda waktu di mana S saklar ini akan aktif jika tunda waktunya itu bekerja. Nah, kemudian nanti akan tercapai, maka terminal 18 ini akan tersambung dari normally open ke normally close. Kalau gambarnya
ini normally open, kemudian tersambung menjadi normally close. Nah, sinyal output ini nanti akan diterima oleh si sinyal input karena waktunya sudah tercapai. Seperti itu konsepnya. Nah, relay yang tadi itu ada di dalam PLC. Nah, tapi tidak semuanya ada ya, tergantung dari tipe dan mereknya sesuai dengan kebutuhan yang digunakan. Seperti itu. Oke, ini konsep untuk proses bekerjanya tunda waktu, di mana saklar es nanti diaktif ketika ada arus listrik yang mengalir melalui tahanan R1. Nah, ini sebenarnya ada di dalam PLC. Jadi kita cuman men-set waktunya, ada di dalamnya berupa memori RAM untuk mengaktifkan modul timer. Timernya bisa kita isi lewat programming. Nah, nanti bisa berapa tergantung nanti kebutuhannya seperti apa. Nah, ada juga nggak bisa lewat programming, bisa lewat analog dengan men-set nanti ada namanya potensio di dalam PLC tersebut. Ini bisa kita atur nanti R1-nya atau tahanannya berapa. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan. Ini konsepnya kalau untuk yang relay tunda waktu untuk mati atau switch relay di switch delay time off. Nah, ini juga sama kalau misalkan untuk mengaktifkan relay K1 dengan menggunakan tunda waktu. Dan yang berikutnya ini kontaktor. Jadi kontaktor sendiri berbeda ya, bukan seperti relay. Kontaktor sendiri konsepnya sama, saklar atau switching, namun ini biasanya di kontaktor berupa tuas. Nah, seperti on ataupun off, di mana bisa menggunakan manual ataupun otomatis. Nah, otomatis dia menggunakan elektromagnetik, di mana nantinya daya untuk mengontrolnya bisa rendah ataupun tinggi, tergantung nanti dengan kebutuhannya seperti apa. Apakah dia menggunakan tegangan rendah ataupun tinggi. Nah, di mana nanti kontaktor ini contohnya seperti apa? Untuk menyalakan motor, mobil, sistem pemanas, microwave, yaitu nggak bisa langsung hidup. Jadi ada kontaktornya dulu harus di-on-kan seperti itu. Oke. Dan ini contoh-contoh untuk kontaktor di mana ada tipe-tipenya. Yang pertama si kontaktor yang elektromagnetnya dilindungi. Oke, ada juga kontaktor dengan elektromagnet inti dan juga ada kontaktor dengan armatur sistemnya engsel. Nah, kalau misalkan sistemnya engsel, contohnya kalau misalkan di dispenser. Nah, jadi ada beberapa relay untuk sistem pemanas, pendingin, kemudian juga penghemat listrik, nah, seperti itu. Kalau misalkan udah masuk inti, biasanya di sistem kayak microwave, seperti itu. Nah, ini ada keuntungan kelebihannya, di mana keuntungannya biasanya kalau kontaktor bebannya tinggi, ini bisa diaktifkan dengan menggunakannya beban rendah. Kemudian isolasi logamnya ada isolasi untuk sistem safety. Kemudian perawatannya sedikit, nggak selalu harus kita maintain dan juga tidak terpengaruh oleh temperatur baik itu dingin ataupun panas. Nah, kerugiannya satu, seringkali mudah aus. Nah, taktuk itu lama-lama langsung dol kalau keseringan. Makanya jarang-jarang. Kemudian juga biasanya ukurannya besar, bisa terlihat untuk kontaktor dan juga menimbulkan suara ketika hidup untuk on ataupun untuk off. Seperti itu. Oke, itu untuk malam hari ini. Jadi kita bahas PLC. Nanti minggu depan masih mungkin PLC, lusanya nanti kita lanjut ke RPA. Ini ada tugas bikin resume untuk pertemuan hari ini. Bisa di Word ataupun di PDF, monggo silakan nanti dipostkan di kampus. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Belum ada, Pak. Iya. Udah mendingan, Pak Asep. Kalau mendingan sih enggak, karena kemarin malam saya jatuh. Jatuh pas malam-malam kan nggak tahu ada kubangan bekas mainan anak saya di luar. Jadi kaki kiri saya keseleo. Prak, belum bisa bangun sendiri ternyata saya. Udah Harus berobat Pak, tapi itu kalau berobat sih enggak, cuma lecet-lecet urut. doang. Oh, kirain diurut apa? Kalau diurut malah nggak boleh diurut. Nggak boleh ya? Iya, kalau kata dokter terapinya dari Siloam sama dokter, bukan dokter sih, dari terapi tempat saya, terapi Wisnu, itu dia biasanya ditotok. Karena kalau sekarang diurut, ini karena bukan apa, bukan, nggak ada tulang patah, nggak ada yang cedera, jadi sarafnya itu pada tidur. Hmm. Jadi tulang, ketika saya kecelakaan, tulang ekor saya itu bergerak, bergeser. Nah, tulang ekornya gerak geser itu lumpuh dari perut ke bawah sampai ujung kaki itu nggak bisa digerakin. Nah, tapi sekarang berangsur-angsur normal, cuman masih kerasa kesemutan. Jadi kalau misalkan mas mbaknya kesemutan, dua-duanya ya. Kemudian kalau kesemutan itu nggak ada tenaga, kalau mau jalan lemas, makanya saya pakai tongkat. Ya kerasanya pas kesemutan digerakin lah kayak gitu. Mau duduk, mau apa, mau jalan, mau berdiri, kerasa itu kesemutannya. Setiap detik itu kerasa. Seperti itu. Jadi terapinya kalau di rumah sakit Siloam itu disetrum supaya hidup, supaya bangun semua saraf-sarafnya. Terapi saraf ya berarti Pak ya? Iya, seminggu 3 kali terapinya, Senin, Kamis, sama Sabtu. Nah, Sabtu sorenya terapi dekat rumah orang tua saya, terapi Wisnu ditotok. Sekalian kan lihat orang tua. Mudah-mudahan lekas sehat lah Pak lah. Iya, Ya. makanya tadinya mau ke kampus, cuman pas semalam jatuh. Ini rada keselio apa nggak tahu nih, mau diurut tapi nggak boleh, takut. Kalau udah ke rekam medis nggak boleh ya? Ke ini ya berarti Pak ya? Iya, soalnya kan saya pakai BPJS Ketenagakerjaan ya. Kalau misalkan ada sesuatu di luar dari kondisi medis, nah itu hangus, apa gak, apa sih namanya, jaminan BPJS Ketenagakerjaannya. Jadi jatuhnya umum ya Pak? Iya, dulu aja pas awal pertama kecelakaan suruh operasi hidung sama tangan kiri kan patah tuh. Saya nggak mau operasi. Nah, bilang, Bapak kalau nggak operasi nanti ini nggak dijamin sama BPJS Ketenagakerjaan. Oh gitu, kalau dioperasi dijamin? Iya, harus mengikuti prosedur medis. Wah, nah habis itu oke, turut terapi kan, saya mau terapi di rumah nanti, ya diurus segala macam. Nah sebelum saya ngomong ke situ, belum ngomong sih ke dokter, baru ngomong ke keluarga istri. Dokter udah bilang dulu jangan untuk terapi di luar dari medis ya, khususnya diurut. Nanti ya ketahuan kalau misalkan terjadi sesuatu di luar dari kondisi ini, ya itu udah nggak cover lagi, udah nggak dijamin lagi. Seperti itu. Kalau Bapak itu ininya apa sih, Pak? Namanya, Pak? Nama sakitnya ada namanya nggak sakitnya? Diagnosanya gitu. Kalau kata dokter itu saraf kejepit, tapi saraf kejepit saya di tulang ekor, karena tulang ekornya kalau kejepit itu misalkan dijepit, tapi ini di luar areanya, jadi bergeser sarafnya. Jadi tulang ekornya itu tuh buat apa ya? Buat keseimbangan. Nah, makanya dari perut ke bawah itu awal pertama kali kejadian lumpuh, nggak bisa digerakin, seperti itu. Jadi pusatnya itu di tulang ekornya itu.
gitu. Serem berarti ya Pak? Serem, makanya kalau misalkan jatuh duduk di kamar mandi kepleset gitu, atau jatuhnya tidur kena pantat lah gitu, ya itu bahaya itu. Saya waktu kejadian kan nabrak truk sampah, der, mental ke belakang. Mental ke belakang itu posisinya tidur apa duduk, pokoknya terlentang. Pas saat mau bangun tuh nggak bisa. Saya pikir ketindih kaki saya. Tapi saya lihat motor jauh, saya mental ke belakang. Nggak bisa digerakin. Seperti itu. Ya, dan itu di luar dari itu ya patah tulang hidung sama tulang tangan kiri, dioperasi di pen. Tapi itu kalau di pen udah berasa enakan lah, baikan lah. Awal-awal doang. Mungkin kaku, bengkak, biru-biru semua. Tapi ya itu kakinya nih yang rada lama karena ya sarapnya tuh nggak mati, cuma sarapnya tiduran semua. Jadi fisioterapinya di rumah sakit tuh disetrum supaya pada bangun. Emang enak, cuman pas itu nggak permanen, jadi kerasa lagi kan setelah berapa detik lah. Jadi perlu banyak gerak, atau kata dokter itu harus banyak jalan, banyakin gerak. Buat latih si saraf berarti Pak ya. Iya betul. Itu jatuh di kamar mandi Pak. Jatuh kecelakaan Kecelakaan. iya, hari Jumat jam 10 pagi dari rumah mau berangkat kerja ke Egypt. Dia di Lipo muter balik. Nah, dia di depan McD itu. Entah kenapa saya ketiduran atau apa. Pokoknya tiba-tiba ada mobil sampah berhenti sebelah kanan. Saya rem, kok nggak ngerem. Udah pas saya nengok ke depan udah langsung ceder aja. Emang saya ngerasa kayak pas jatuh mental ke belakang itu kayak ngelayang itu kayak apa ya? Kayak gravitasi tuh kayak hilang, kok kayak nggak ada gravitasi ini, kayak terbang gitu. Bruk kerasa di tanahnya tuh nggak kerasa tuh. Tahu-tahu udah di tanah aja. Kok nggak bisa bangun ini? Ya itu awal utama di situ. Tahu-tahu pas bawa ke rumah sakit, rongsen, di CT scan nggak ada yang patah. Pas di MRI baru ketahuan. Nah, tulang ekornya ini geser. Ada dua, dioperasi atau terapi. Nah, saya nggak mau dioperasi. Milih yang terapi ya. Terapi. Karena bukannya ini yang hidung sama tangan kan terapi operasi itu. Cuman pasar di tulang ekor kebanyakan yang operasi. Ya nggak tahu sih, lillahi ta'ala sih emang ada yang semua enggak. Tapi saya nggak lihat bapak saya gitu pas dioperasi masih sakit. Udah saya ikut aja terapi. Itu kalau prosesi terapi itu estimasi berapa bulan Pak kata dokter Pak? Kalau kata dokter 1 tahun. Tergantung. Oh, kira dari tergantung aktivitas gitu. Iya. Dan saya dari bulan Juli, 18 Juli 2025, sekarang bulan November 12, udah 4 bulan lebih, hampir mau besok tanggal 18 November. Nah itu berapa ya, 4 bulan atau 5 bulan tuh, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nah 4 bulan, hampir 4 bulan. Nah kalau kata dokter sih ini ada perkembangannya lebih cepat, karena kebanyakan orang yang tulang ekornya geser yang menyebabkan lumpuh itu butuh 6 bulan untuk bisa jalan. Nah saya 4 bulan udah bisa jalan, cuman harus pakai tongkat itu doang. Ikutnya cepat ya berarti Pak. Iya, makanya tergantung niat sama sering banyakin gerak gitu doang. Ngaruh berarti ya Pak kalau sering buat aktivitas gerak gitu. Iya, kayak tadi nih, hari ini saya nyoba naik tangga sekali aja
gemeteran dan dengkul ini. Pegangan. Pas naik keduanya masih nggak kuat sih sebenarnya, cuman paksa pelan-pelan satu-satu. Tapi setelah itu kerasa kayaknya kayak apa ya? Rasanya itu kayak kaki masukin ke, bukan dingin ya, tapi ke air es gitu. Kakunya seperti itu, tapi nggak kerasa dingin, kaku. Kakunya itu beda seperti sebelum naik tangga, seperti itu. Jadi jegruk gitu. Nah, tiba-tiba nggak bisa digerakin ujung-ujung kaki, jari-jarinya. Nah, tapi dipaksa lagi bisa gerak. Tapi setelah 2 kali naik tangga itu jadi nggak kaku lagi, seperti itu. Jadi kalau Harus orang-orang, harus dilatih ya Pak. iya, makanya kalau fisioterapi, kalau misalkan lihat fisioterapi itu sebenarnya fisioterapi itu di rumah juga bisa, cuma ngelatih doang, gerakin kakinya, bukan diurut, bukan. Justru kalau diurut ya tergantung untung-untungan, bisa sembuh syukur, nggak bisa sembuh nambah parah gitu, seperti itu. Nah itu ada caranya gitu, ada yang posisi benarnya seperti apa. Ya, ya, Pak. Iya, Insya Allah Pak sehat Pak. amin. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan masih topik yang sama, versi bagian yang kedua. Lusanya mungkin kita belajar RPA lagi. Saya lupa Baik, tadi Pak. mau bikin RPA, lihat ini ada modul PLC. Ya udah modul PLC aja dulu deh, supaya nggak bosan main RPA terus. Ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak. Terima kasih Pak. Ya, Sehat, Pak. amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.